saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam Sapaan Gembala GKI Tasim oleh saya, Penatua Christian Albert Budiman. Dan pada saat ini Sapaan Gembalanya akan dibawakan secara sedikit berbeda karena mau lebih santai bawaannya. Itu kenapa saya juga saat ini pakai t-shirt. Jadi mungkin menyamai dengan Bapak Ibu saudara sekalian yang kebetulan lagi nonton juga Sapaan Gembala kali ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk topik yang kali ingin saya bawakan adalah tentang pilihan. Kenapa pilihan? Karena saya menemukan bahwa selama 1 bulan kurang lebih kita melakukan ibadah online ini, kita mendapat sebuah pilihan yang baru. Maksudnya biar baru bagaimana nih? Kalau biasanya kita mungkin memilih kita datang setiap hari Minggu itu ke sebuah gereja, mungkin salah satu yang mendasari pemikiran kita adalah, aduh, kalau saya ke gereja sana kejauhan. Oh, saya udah terbiasa datang ke gereja ini dari kecil ya. Oh, gereja itu dekat dengan rumah saya. Oh, gereja itu dekat dengan sekolah anak saya dan sebagainya. Tapi kali ini kita sangat mudah mencari gereja mana sih yang mau kita datengin. Mau ikut kebaktiannya jam berapapun bebas. Walaupun mungkin di dalam channel YKB, RPKF, atau yang lainnya ada premier. Oh, ibadahnya start jam 7. Tapi kalau Bapak Ibu mau datang, mau nonton ibadahnya jam 10 siang, nggak masalah juga. Teknologi namanya juga ya sekarang ya. Nah, yang saya penasaran pengen tahu apa sih yang mendasari Bapak Ibu saudara sekalian nonton kebaktian tertentu. Bukan nonton mungkin istilahnya, tapi mengikuti kebaktian tertentu yang disiarkan oleh YKB. Apakah itu karena waktunya yang sederhana? Waktunya yang lebih singkat, karena biasanya kalau saya lihat kita relatif ke kebaktiannya ada yang setengah jam, 1 jam, dibanding mungkin kalau kebaktian biasa 1,5 jam lebih. Atau ada hal lain? Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bisa komentar di YouTube, di komentar YouTube di bawah ini, biar kita bisa berbagi apa sih yang mendasarinya. Yang kita harus persiapkan nanti adalah setelah kita pada kali ini punya berbagai macam pilihan, kita bisa mengikuti ibadah kapanpun juga, kita bisa mengikuti ibadah dimanapun juga tanpa ada konsekuensi. Jangan kita kemudian terbuai oleh hal itu dan kemudian membuat ketika kita harus melakukan effort yang lebih banyak ketika ibadah kita kembali normal, dan kemudian kita jadi malas datang ke gereja. Ini satu hal yang kita harus siap-siap. Kenapa? Karena biasanya sekarang ini kita mau beribadah itu gampangnya luar biasa. Waktu kita akan kembali ke kebaktian umum di gereja, kita nggak akan lagi mengalami hal yang seperti itu. Kita akan menentukan satu pilihan tempat kita bergereja, kita mungkin akan berkendara lebih jauh, kita akan bertemu lagi dengan kemacetan, mungkin ketemu lagi dengan orang-orang yang ya kita rada kesel juga sama dia. Akan ada lebih banyak effort yang kita lakukan. Dan oleh karena itu, walaupun ibadah kita tampak pada saat ini sederhana, bukan sederhana, mungkin lebih mudah dicapai, lebih mudah untuk kita ikuti, sangat fleksibel, mau kapanpun, dimanapun, dengan alat apapun. Bapak Ibu saudara sekalian nonton, jangan lupa, ini tetap ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun pada saat ini kita sedang melakukan ibadah-ibadah secara online dengan berbagai kemudahan yang diberikan, persiapkanlah diri Bapak Ibu saudara sekalian dengan sebaik-baiknya juga. Jangan karena merasa nyaman, merasa terbuai dengan kemudahan, kemudian kita jadi melakukan ibadah kita dengan seenaknya. Karena nanti itu akan membuat kita kesulitan untuk beradaptasi kembali melakukan ibadah-ibadah yang normal. Mungkin sekian dulu Bapak Ibu saudara sekalian untuk Sapaan Gembala yang kali ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita untuk merenungkan kembali sejauh ini saya beribadah itu secara online gimana ya. Dan kiranya renungan singkat, ya bincang-bincang singkat kita pada saat ini akan membantu Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyiapkan diri ketika ibadah kita akan kembali normal seperti sedia kala. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjalani masa-masa yang sulit saat ini
dengan lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.